Baiklah, berikutnya wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man hafadha ala syuf'atiz duha ghufirat lahu dhunubuhu walau kanat mithla zabadil bahr. Jadi yang menjaga terus salat duha, ya, maka dosa-dosanya itu insyaallah akan dihapuskan walau seperti jumlah buih lautan. Ya. Jadi peluang untuk menghapuskan dosa juga banyak. Bahkan seseorang yang setiap hari mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 100 kali, asal setiap pagi ya, itu dosa dia walaupun seperti buih di lautan pun terhapus. Jadi peluang untuk menghapus dosa itu banyak sekali, tinggal kita mau tidak meraihnya. Ada yang membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim terus ditambah dengan astaghfirullah. Nanti dia mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak aurat-aurat dan wirid-wirid dan bacaan-bacaan yang maksur yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya, ya kita manfaatkan itu semua. Supaya apa? Supaya setiap hari itu tidak menunggu nanti sampai Ramadan dosa kita pun terhapus, setiap hari terhapus. Dan siapa yang bisa mengatakan bahwa dia tidak ada dosanya? Dia merasa tidak berbuat dosa. Pertanyaan sederhana, kalau kamu tidak berbuat dosa, kenapa setelah sholat istighfar baru saja assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, apa yang kita lakukan? Astagfirullah. Memang berbuat dosa waktu sholat. Kenapa istighfar? Karena dia yakin, atau seseorang, bahkan setiap kita yakin kita tidak hadir dalam sholat itu 100%. Ya, sehingga kita beristighfar. Ya, jasadnya hadir, tapi ruh jiwanya itu ke tempat lain. Oleh itu diiringi dengan istighfar. Padahal dia sholat, beribadah. Nah, kalau beribadah pun dia beristighfar, apalagi tidak ibadah. Itu pasti banyak kesalahan. Wassulama huwal mifsal. Nah, al-mifsal itu, nah itulah. Antara ini berapa ini? 1, 2, 3, nah itu. Itu di tubuh itu ada 360. Wa tusamma sholatul duha sholatul awwabin. Jadi sholat orang-orang yang kembali kepada Allah. Kenapa dikatakan sholatul awwabin? Karena ketika seseorang sibuk dalam urusan dunia, dia lupa. Tapi ada hamba-hamba Allah yang kembali kepada Allah, tidak lupa dengan kesibukan dunia. Sehingga yang paling waktu yang paling pas itu ya sekitar jam 10. Karena dia sibuk masalah dunia sudah. Walaupun sekali lagi kalau dilakukan setelah terbit matahari, kira-kira 20 menit setelah itu udah mulai sholat duha. Nah, itu silahkanlah. Ya, tapi yang paling afdal ya jam-jam sibuk. Ya, kalau jam sibuk dia yakin dia akan lupa, ya udahlah dari pagi dia udah sholat duha. Ya, paling sedikit 2 rakaat. Sebaik-baiknya itu 8 rakaat. Mau lebih 10, 12 silahkan. Ya, kalau bisa 8 rakaat rutin setiap hari ya bagus. Wa tusamma sholatul awwabin mithlu kas-shalah bainal isya'ain. Nah, jadi kalau dikatakan shalah bainal isya'ain adalah bainal maghribi wal isya'. Nanti juga akan kita jelaskan setelah ini, tapi saya akan jelaskan sepintas lah saat ini tanpa saya menjelaskan hadis-hadisnya. Kenapa dipersamakan sholat duha itu seperti sholat antara maghrib dan isya? Ya, karena waktu sholat duha itu sibuk dia ingat sama Allah. Maghrib dan isya juga demikian. Udah pulang ke rumah, wah sibuk makan, anak ini lupa sama Allah. Nah itu. Tapi saat-saat dia begitu dia ingat lagi. Jadi ketika sampai di rumah sibuk, yang punya anak-anak
Dia punya cucu, punya cicit, sibuk sama cicit. Biasanya kalau orang tua, anaknya itu punya anak, antara cucu, pasti yang dibela bukan anaknya, cucu dibela. Anak nggak dibela lagi. Nah, jadi yang sudah punya cucu itu biasa kalau orang tuanya ngejar-ngejar cucu, lari ke kakeknya. Sebab biasa dibela di situ. Anak takut sama bapaknya, pasti kan. Jadi anak-anak cucu ini juga strategi semakin canggih. Yang dicari kakeknya atau neneknya, pasti. Anak mau ribut sama ayah dan ibu, takut dia. Saya nggak paham, cucu-cucu sekarang udah menguasai informasi masalah ini. Dikejar kakek sama neneknya. Tapi ya langkah lah yang begitu. Kelewatan juga kalau bapak sih ribut sama anaknya dulu. Itu, jadi nanti cicit. Olehnya itu ketika sibuk dengan urusan ini semua, dia ingat sama Allah. Nah, itulah sholat duha, seperti sholat bainal maghrib wal isya. Dua-duanya dikatakan sholatul awwabin, karena selalu ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Wal awwab huwa ar-raja ilallah fi awqatil ghaflah. Nah, ini awqatul ghaflah tadi jam 10 pagi ghaflah sudah. Karena sibuk udah urusan dunia. Apalagi transaksi ini. Yang ada transaksi maupun nggak ada transaksi. Yang ada transaksi sibuk, yang nggak ada transaksi pusing dia. Jadi dua-duanya puyeng. Yang satu agak senyum, yang satu pusing. Ini waktu begini ya kembali sama Allah. Karena dialah yang memberikan rezeki. Amal awal, dia jelaskan yang pertama ini adalah karena sibuknya manusia masalah dunia, masalah kehidupan dunia dan rezeki. Wa amma tsani, itu yang habis maghrib udah di rumah. Ini dijelaskan oleh sahibul kitab. Falinshighalin nas fihi birruju' ilal manazil. Ya, kesibukan ketika udah pulang ke rumah, udah disiapin makanan, anak, cucu, ini udah lupa dia. Karena waktu maghrib, bainal maghrib wal isya, waktu yang paling cepat berlalu. Antum lihat aja. Tapi waktu yang paling berkah. Maghrib isya, ngobrol sedikit udah isya. Tapi kalau dimanfaatkan untuk sesuatu, saya yakin maghrib dan isya kalau ngaji 1 juz dapat. Dan pengajian-pengajian yang saya dapatkan di Masjidin Nabawi, antara maghrib dan isya, berasa lama kita di situ coba. Di pengajian, berkah sekali. Tapi kalau nggak digunakan, astagfirullah, duduk aja, adzan isya. Itu pengajian yang paling padat di Masjid Nabawi, itu antara maghrib dan isya. Penuh sekali. Dan orang merasa ada sekian banyak hadis dibaca, banyak sekali manfaatnya. Nah, ini waktu ghaflah, waktu yang banyak orang-orang itu lalai saat itu. Faman raja'a ilallah wastayqadha li ta'ati fa. Jadi saat-saat ya, orang itu lalai, tapi ada sebagian hamba Allah itu yang sadar dan ini orang ini mendapatkan tempat khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jutaan orang, miliaran orang lalai semua. Ada hamba-hamba yang tertentu itu yang ingat, yang ini, ya itu pasti punya tempat tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, kalau ada beberapa qasidah dibaca, terus kita lanjutkan dengan salat tasbih.